Shalom Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan kita melalui renungan kita pada hari ini, Senin, tanggal 13 Maret 2023. Saya mau menyapa kita semuanya, dimanapun kita berada, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk memuji Tuhan. Apalagi mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudariku, renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 13 Maret 2023 dari kitab 1 Korintus 9 ayat 25. Demikian bunyinya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Judul renungan ini adalah turut ambil bagian. Amang Inang, saudara-saudariku, setiap orang mengambil bagian masing-masing dengan tentunya motivasi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama satupun. Tanpa kita sadari sesungguhnya sebagai orang percaya sudah terhisap menjadi seorang pelomba. Kita memiliki banyak kompetisi di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita jalani beraneka ragam itu. Jadi sebagai orang percaya haruslah menyelesaikan perlombaan tersebut sampai finish dan berusaha dengan yang terbaik, bukan? Sebagaimana juga dalam nats renungan ini telah mengingatkan kita semuanya dengan memberi contoh seorang pelomba dalam sebuah pertandingan olahraga. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi kita yang sedang ada dalam perlombaan iman akan memperoleh mahkota yang abadi. Itu bedanya. Namun anehnya, kita kurang mau berjuang dengan gigi, saudaraku. Kekristenan yang kita jalani santai-santai pada umumnya. Celakanya, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang kurang waspada dan tidak sadar kalau perjalanan imannya tidak akan mencapai garis akhir. Bagaimana tidak gagal kalau hidupnya tidak berjuang sungguh-sungguh? Makanya Paulus bilang, seorang pelomba harus bisa menguasai dirinya agar mencapai garis akhir. Maksudnya adalah apapun resiko yang dihadapinya, ia harus menguasai dirinya agar mencapai garis akhir. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita turut ambil bagian dengan menguasai diri kita masing-masing dalam perlombaan iman tersebut? Berapa banyak di antara kita yang tidak mampu menguasai diri sendiri sehingga kita menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa dan tidak ada usaha sedikit pun untuk mengubahnya. Saudaraku, apabila kita yang sombong tetap sombong, yang kikir tetap kikir, yang jahat tetap jahat, hal ini menunjukkan bahwa kita tidak dapatlah menguasai diri sendiri dalam segala hal. Orang seperti ini janganlah harap dapat menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Oleh karenanya, saudaraku, marilah ini ajakan bagi kita semuanya agar kita menjadi pelomba-pelomba iman yang tangguh dan siap menguasai diri dalam segala hal, agar kita sampai pada tujuan hidup kita, yakni menerima piala sebagai pemenang dari Tuhan, yakni mahkota yang abadi itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan bila hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah menyapa kami Tuhan, agar kami menyadari bahwa kehidupan kami ini berada dalam suatu pertandingan di mana Tuhan banyaknya kompetisi, banyaknya tantangan yang kami hadapi. Tuhan, tolonglah kami, agar kami boleh berjalan dalam kehidupan ini dengan iman sepenuhnya kepadamu. Sehingga pada akhirnya kami Tuhan menjadi pemenang
menerima Tuhan mahkota yang abadi dari-Mu saja ya Tuhan kami. Bapa, tumbuhkanlah iman kami kepadamu. Janganlah biarkan kami Tuhan di dalam kehidupan sendiri, tetapi biarlah Engkau senantiasa menemani kami untuk bersama-sama menjalani kehidupan kami ini Tuhan, agar kami dapat mengakhirinya dengan penuh sukacita, menyambut Tuhan piala mahkota yang Kau sediakan bagi kami. Bapa di surga, berkatilah kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada, baik jemaat Resort Kramat Jati maupun bukan menjadi anggota jemaat Resort Kramat Jati. Siapapun Tuhan yang mendengarkan renungan ini dapat menyadari dan mengubah hidupnya untuk mempercayai Engkau dengan sepenuh hati. Walau banyak tantangan, rintangan, kesulitan, bahkan ancaman, tetap setia mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya mereka melakukan aktivitas sepanjang hari ini hanya dengan karena kasih karunia-Mu. Tolonglah mereka Tuhan yang lemah, agar mereka kuat menghadapi kehidupan ini. Berikan mereka makanan yang secukupnya, agar mereka merasakan Tuhan anugerah yang Kau berikan kepada mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang sedang galau Engkau kuatkan, agar mereka semuanya Tuhan dalam naungan kasih-Mu saja. Berkati Tuhan seluruh pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga mendapatkan kasih karunia-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudara-saudariku renungan kita yang telah menyapa kita hari ini. Tetaplah kita semangat dan tetaplah kita di dalam menyambut mahkota abadi dari Tuhan. Itulah sikap orang Kristen. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom.